Oke, udah siap semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai perkuliahan, seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Sehat semua? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat ya. Oke, sip. Oke, Mas Pontianus Prayogo, nggak masalah Mas. Aman-aman. Ini pada libur nggak besok? Apa ada yang masih masuk kantor besok? Libur Pak. Libur ya, udah ada persiapan mau liburan kemana ini? Di rumah aja sih Pak, di kosan. Waduh, jalan-jalan lah Mas ya. Nggak bisa Pak, ada sertifikasi soalnya. Oh, oke, disiapin jawabannya semua ya. Hari ini kita bahas tentang UTS-nya. Jadi kemarin ada 4 soal ya. Dan nomor 2 ada beranak 3 ya. Jadi total ada 7 ya. Udah disiapin semua jawabannya? Ya Pak, sudah. Oke, sip. Nah, jadi nanti silahkan dicek sendiri ya jawabannya ada apa, jawabannya apa aja, terus nilainya berapa. Jadi total itu adalah dapatnya nilai 100 ya maksimal ya. Oke, jadi yang nomor 1 itu nilainya 20, nomor 3 nilainya 20, nomor 4 nilainya 20, dan nomor 2, nah ini karena beranak, nilainya 40 ya kalau misalnya benar semua. Oke, udah siap? Yang pertama, dalam pengambilan sebuah citra tentu dibutuhkan pencahayaan yang baik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka sebutkan dan jelaskan pencahayaan yang terbaik di dalam ruangan ya. Jadi kuncinya sebutkan dan jelaskan. Jadi misalkan kalau disebutkan dan dijelaskan itu nilainya nanti maksimal bakal 20. Kalau disebutin aja itu nanti bakal nilai 10. Tapi misalnya kalau salah ya nanti 5 lah, nggak apa-apa ya. Ini usaha nulis lah ya. Oke. Nomor 1, siapa yang mau nyoba jawab? Mas Joni Kardiman mungkin? Saya masih di kerjaan, Pak. Oh. Saya nyimak sambil kerja nih, Pak. Maaf, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Iya. Ada yang mau nyoba jawab? Mungkin saya mau coba jawab ya, tapi Boleh, saya silakan. langsung menjelaskan sih Pak, nggak menyebutkan di sini soalnya. Oke, coba dulu. Pencahayaan yang baik dalam ruangan adalah pencahayaan yang dapat membuat objek menjadi lebih nampak jelas ketika ditangkap oleh jepretan kamera, yang artinya objek tersebut terlihat jelas dan tidak ada noise atau kontras yang berlebih. Itu jawaban dari saya sih Pak. Oke, kalau kayak gitu berarti nilainya 10 ya. Oke, baik Pak. Oke, yang lain ada? Mbak Yuni mungkin? Atau Mbak Desi? Jawaban saya panjang Pak, cuman suara saya lagi habis. Maaf ya Pak. Aduh, ya sedih sekali Mbak Desi. Maaf Lagi ya sakit Pak. Mbak? Iya, lagi kurang sehat Pak. Oke, udah cukup lah ya. Cepat sehat ya Mbak ya. Maaf ya Pak. Mbak Yuni mungkin? Atau Mas Mufid Triyono? Atau Mas Habibi?
Oke, nah jadi nomor 1 itu jawabannya adalah yang pertama adalah matahari. Terus yang kedua adalah ring light. Yang ketiga ada lighting. Nah, jadi misalkan kalau 3 itu disebutkan dan dijelaskan ya. Jadi matahari itu apa kayak gitu, terus ring light itu buat apa kayak gitu dan seterusnya. Itu nanti nilainya 20. Misalkan dari beda dari itu nanti nilainya salah berarti ya. Nilainya 5. Ada jawaban lain mungkin? Aman ya? Nomor 1 ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut ya. Baik, lanjut Kak. Oke, nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan citra, citra analog, dan citra digital. Oke, yang A dulu ya. Mbak Ita bersama kita di sini. Iya, Oke, coba jawab nomor 2, Mbak. citra adalah representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bidang 2 dimensi. Berdasarkan sinyal pembentuknya, citra dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu citra analog dan digital. Citra analog merupakan citra yang terbentuk dari sinyal kontinu. Nilai intensitas cahaya pada citra analog memiliki range antara 0 sampai dengan alat akuisisi citra analog antara lain mata manusia dan kamera analog. Citra digital merupakan citra yang terbentuk dari sinyal diskrit. Nilai intensitas cahaya pada citra digital bergantung pada kedalaman bit yang menyusunnya alat akuisisi citra digital antara lain yaitu kamera digital, smart webcam, scanner, mikroskop digital, pesawat radionik seperti CT scan, CR, USG, dan lain-lain. Oke. Nah, bedanya kalau misalnya digital itu dia masuk ke dalam komputer dan kita olah di dalam komputer. Sedangkan kalau citra analog itu yang tidak diolah. Jadi langsung misalnya kalau kita lihat ya udah langsung dilihat aja. Contohnya kayak di TV dan lain-lain, CT scan, terus hasil print-printan. Nah itu tidak termasuk citra analog. Sedangkan citra digital itu yang biasanya kita bisa edit di dalam komputer. Jadi misalkan dari scan-scanan dari printer kita scan, nah kita masuk ke PC, nah itu namanya citra digital. Seperti itu ya. Nah, misalkan kalau beda dari itu, jadi salah semua ya. Kalau benar berarti nilainya 20. Oke? Masih belum, Ding? Lanjut. Yang nomor 2 yang B, noise pada citra. Ada yang bisa jelasin apa itu? Oke, Mas Edi, nggak apa-apa. Bisa jawab sekalian, Mas Edi? Yang bisa open mic siapa aja di sini? Mbak Rafiatun Nasihah? Iya, Pak. Oke. Nomor 2 yang B, silakan dijawab. Noise pada citra. Noise adalah suatu gangguan yang disebabkan oleh penyimpanan data digital yang diterima oleh alat penerima gambar yang dapat mengganggu kualitas citra. Noise dapat disebabkan oleh gangguan fisik dalam kurung optik pada alat penangkap citra, misalnya kotoran debu yang menempel pada lensa foto maupun akibat proses pengolahan yang tidak sesuai. Oke, sip. Jadi noise itu adalah kurangnya cahaya yang masuk pada gambar atau citra ya, pada saat pemotretan atau pada saat mencari hasil seperti itu. Jadi misalkan kalau dari itu, jadi jawabannya salah ya.
Eh, Pak, saya mau tanya, saya ada jawaban Oke. lain, mungkin agak mirip-mirip juga. Apakah boleh saya bacakan juga, Pak? Boleh, silakan. Untuk penjelasan noise, kalau dari saya, sebentar, Pak. Oke, untuk jawaban dari saya itu noise adalah suatu gangguan yang disebabkan oleh penyimpanan data digital yang diterima oleh alat penerima data gambar yang dapat mengganggu kualitas citra. Apakah itu salah, Pak? Oke, itu boleh. Oke. Oke, sip. Ada yang lain mungkin? Oke. Yang terakhir, pixel. Ada yang tahu pixel apa? Saya, Siapa Pak. yang Oke, Mbak Yuni silakan. Pixel merupakan singkatan dari picture element atau disebut juga pixel, yaitu elemen terkecil citra digital yang dapat dilihat di halaman. Udah? Udah, Pak. Oke, ada lagi yang bisa nambahin? Kalau misalnya ya tadi 15 lah, boleh 15. Ada yang lain? Kalau pixel adalah suatu gambar yang ada dalam komputer, sesungguhnya adalah kumpulan dari ribuan titik yang sangat kecil, dan tiap-tiap pixel tersebut memiliki warna tertentu. Apakah itu boleh, Pak? Oke, itu 20 ya nilainya ya. Oke. Jadi pixel itu adalah clue-nya ada di gabungan dari beberapa titik di dalam citra. Itu adalah pixel ya. Ada lagi yang lain mungkin jawabannya? Izin, Pak. Oke. Kalau unsur utama untuk menentukan kualitas foto, jadi semakin tinggi pixel resolusi semakin bagus gitu, Pak, pula kualitasnya. 10 lah, boleh. Oke. Oke, yuk ada yang lain? Oke ya. Nilai apa? Kalau dari itu jadi salah ya jawabannya. Terus misalkan kalau A aja yang benar itu nilainya 10. Kalau misalkan A sama B yang benar itu adalah nilainya 20. Misalkan A, B, C benar semua itu adalah nilainya ini 40 ya. Jadi dicek sendiri. Terus nomor 3, sebutkan dan berikan penjelasan macam-macam bidang penerapan grafika komputer. Sebutkan dan jelaskan lagi ya. Muhammad Fahri, silakan. Mau coba jawab? Wait, Pak. Oke, sip. Sambil nunggu Halo, mungkin ada yang tes. lain. Oh, boleh. Udah? Nomor Ya, nomor 3. apa ya? Iya. Kenapa, Mas? Memberikan penjelasan macam-macam bidang penerapan grafika Ya, komputer. Pertama, dalam bidang pendidikan, grafika komputer dipakai untuk bahan presentasi untuk mengajar. Dengan menggunakan grafika komputer, diharapkan materi yang diajarkan gampang diserap oleh siswa. Itu satu. Dalam bidang hiburan, misalnya animasi yang digunakan dalam film kartun. Terus kalau dalam bidang kedokteran, misalnya penggunaan sinar X atau fotoronsen yang membantu dokter dalam mendiagnosa suatu penyakit. Itu, Pak. Oke, sip. Ada yang lain mungkin? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Misalkan kalau jawabannya lebih dari 3, itu nanti nilainya 20. Tapi kalau di bawah 3, nilainya 10. Kalau misalkan sebutkan aja tapi nggak dijelaskan, itu nilainya 5. Kalau misalkan salah semua, nggak jawab, itu nilainya 0. Oke? Lanjut yang terakhir. Sebutkan dan jelaskan sistem dan hardware apa saja yang dibutuhkan dalam grafika komputer ya. Sistem dan hardware-nya. Jadi sistem itu adalah aplikasinya, hardware-nya itu apa aja. Oke, siapa yang mau bisa jelaskan?
Mas Wisnu Ramadan mungkin? Siapa? Atau Mas Mufid Triyono? Yang belum jawab siapa nih? Oh, ya udah, nggak apa-apa. Emang kalau jaringan tuh emang agak susah ya. Mas Ardian Ibnu Darmawan tadi udah jawab belum ya? Belum, Pak. Nah, ayo, nomor 5 yang terakhir nih, penutupan, yuk. Ya. Sebutkan dan jelaskan sistem dari hardware dan hardware apa saja yang dibutuhkan dalam grafika komputer. Jawaban saya, kebutuhan minimal untuk perangkat keras antara lain adalah komputer, mouse, keyboard, display monitor, printer, plotter, digitizer, webcam, scanner. Dan sistem atau aplikasi yang dibutuhkan dalam grafika komputer antara lain sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan lainnya. Perangkat lunaknya aplikasi editing gambar dan penggambaran seperti Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan sebagainya. Perangkat lunak untuk pembelajaran grafika dan animasi misalnya 3D Studio Max, Cabri, dan sebagainya. Perangkat lunak visualisasi misalnya MATLAB dan Maple. Perangkat lunak pemrograman seperti Visual Studio. Perangkat lunak untuk virtual reality, augmented reality, dan sebagainya. Itu Pak jawaban saya. Oke, sip. Ada yang lain mungkin jawabannya? Oke. Misalkan kalau sama kayak Mas Ardian tadi, nilainya 20 ya. Jadi misalkan kalau nyebutinnya di bawah 3, baik hardware atau softwarenya, itu nanti nilainya 10. Oke, kalau misalkan cuman disebutin aja nggak dijelaskan, itu nilainya 5. Oke, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari 4 soal yang tadi? Sepertinya cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Itu ada yang tanya ada remedial nggak, Pak? Kenapa? Ada remedial nggak? Apabila nilainya remedial kurang. Untuk MIT itu nggak ada remedial ya. Jadi nanti yang remedial itu pas di UAS. Nah, jadi misalkan kalau nilai kalian nanti ini masih kurang, menurut kalian nanti bisa ditambahkan pada tugas, terus kehadiran sama UAS nanti. Jadi untuk MIT ini emang dia lebih tinggi persentasenya. Jadi untuk MIT ini nanti sekitar 40 atau 50 kalau nggak salah. Terus di UAS-nya itu sekitar 30 atau 40. Sisanya nanti di tugas sama absensi. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Aman semua ya? Nah, oke. Mulai besok kita siap-siap belajar lagi ya. Jadi kita langsung praktek aja besok. Jadi disiapkan untuk Photoshop sama AI-nya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, Pak. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Pak.